87. Benarkah? Iya Kak, jawab Arsy. Bolehkah aku berkeliling? Tentu saja pergilah, ucap Kaira. Selamat siang Nyonya Kaira, sapa para pegawai, siang semuanya, ucap Kaira. Nyonya saya Cheryl manajer di sini, ucap Cheryl. Oh kamu manajer di sini ya? Ucap Kaira. Iya Nyonya. Apa perintah Anda Nyonya? Ucap Cheryl. Tidak ada, aku hanya sekedar ingin melihat butik ini. Nanti asistenku akan datang ke sini untuk mengatur posisi semua yang ada di sini. Ucap Kaira. Baik Nyonya, ucap sang manajer. Nyonya apa yang sedang Anda cari? Tanya salah satu pelayan karena dari tadi, mereka seperti melihat Kaira mencari-cari sesuatu. Di mana adik saya ya? Tanya Kaira. Nona ada di ruangan itu Nyonya, mari saya antar, ucap pelayan dan Kaira hanya menurut. Arsy apa yang kau lakukan? Tanya Kaira duduk di samping Arsy. Aku sedang menggambar, lihatlah Kak, tunjuk Arsy. Wow ini gaun yang indah, kagum Kaira, benarkah? Ucap Arsy berbinar. Kalian tolong buat gaun ini sesuai dengan apa yang digambarkan oleh adikku, perintah Kaira pada pelayan. Baik Nyonya, ucap pelayan. Kakak serius mau membuat gaun seperti yang aku gambar itu? Tanya Arsy. Tentu saja. Kenapa tidak, ini adalah gambar pertama dari adik iparku untuk butikku, jadi tidak salahkan jika aku mengabadikannya, ucap Kaira terkekeh. Terima kasih Kak, ucap Arsy memeluk Kaira. Sama-sama, balas Kaira. Rey apa pekerjaanmu sudah selesai? Isi pesan dari Kaira melewati aplikasi chat. Reyhan hanya meliriknya sekilas tanpa ada niat ingin membalas pesan dari istrinya. Lagi-lagi chatku cuma di-read, ucap Kaira. Kenapa aku merasa jika kau menghindariku Rey? Sudah 5 hari lamanya kau tidak mengabariku, gumam Kaira dengan mata berair. Reyhan terus menatap Kaira di layar handphonenya, karena di kamar mereka memiliki CCTV yang tidak diketahui oleh Kaira dan CCTV itu langsung tersambung ke handphone Reyhan. Walaupun ia tidak bertemu dengan Kaira beberapa hari ini, tapi ia masih bisa memantau Kaira dari CCTV dan para bodyguard yang mengikutinya. Apa dia menangis? Batin Reyhan cemas. Hati Reyhan teriris melihat air mata dari wanita paling dicintainya jatuh begitu saja mengaliri pipi indah itu. Maafkan aku sayang, aku takut ketika aku menemuimu aku kehilangan kesabaran, batin Reyhan. Apa kau tidak percaya dengan cintaku? Ini, lanjutnya lagi membatin. Ada apa ini? Tegur Kaira tegas melihat ada keributan di hotelnya. Nona, gemetar sang pegawai, apakah Anda manajer hotel ini? Tanya seorang pria. Bukan, saya pemilik hotel ini. Sebelumnya ada masalah apa ya tuan di sini? Tanya Kaira sopan. Sejenak pria itu terpesona mendengar suara lembut dari Kaira. Saya Michael Smith, ucap pria itu mengulurkan tangan ingin berjabat tangan. Saya Kaira Vitaloka, balas Kaira menjabat tangan pria itu. Baiklah, bisakah kita membicarakan keributan? Apa yang sedang terjadi di sini? Tanya Kaira. Pertama, pelayan Anda tidak mau melayani saya dan kedua, pelayan Anda sudah mengotori jas mahal saya, ucap Michael. Maaf sebelumnya tuan, hotel saya dibuat untuk orang berlibur ataupun beristirahat, bukan untuk melakukan kegiatan yang tak senonoh. Bahkan Anda meminta pegawai saya untuk melayani Anda.
Sudah menjadi peraturan DSTARS Hotel bahwa para pegawai di sini hanya melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku Tuan, ucap Kaira tegas. Bab 88. Dan para pegawai cuma melakukan tugas yang sesuai Tuan, tidak lebih dari itu. Maaf jika saya berbicara seperti ini. Jika Anda menginginkan dilayani dengan lebih, maka hotel ini bukanlah tempatnya karena hotel ini menjunjung tinggi kehormatan Tuan, ucap Kaira. Dan yang kedua, jas Anda kotor maka akan saya ganti, ucap Kaira. Lea, kau ganti baju yang dipakai Tuan Michael, ucap Kaira. Baik Nona. Lalu tatapannya beralih pada pegawai perempuan yang sedang terisak. Hei, kemarilah kau, tidak apa-apa? Tanya Kaira, memeluk pegawai tanpa ragu. Lalu pegawai itu pun membalas pelukan Kaira dan menangis di dalam pelukan Kaira. Sudah, jangan menangis, kau aman sekarang. Coba ceritakan padaku apa yang sedang terjadi. Tanya lembut Kaira. Nona, Tuan itu memaksa saya untuk melayani. Ya, tapi saya menolak Nona, dan itulah kenapa saya mengotori jasnya Nona, ucap pegawai itu. Siapa namamu? Ara Nona, ucap Ara. Baiklah Ara. Sudahlah, kau tenang saja. Istirahatkan dirimu dulu, hari ini kau cuti, kapanpun kau ingin kembali bekerja maka kami semua siap menerimamu, ucap Kaira tersenyum. Kalian antar Ara pulang, perintah Kaira pada pegawai lainnya. Baik Nona, ucap pegawai. Untuk Tuan Michael yang terhormat, jika Anda masih ingin beristirahat di hotel saya maka bersikaplah sewajarnya dan patuhi peraturan di sini. Tapi jika Anda tidak mematuhinya maka jangan tersinggung jika Anda diusir dari sini tanpa penghormatan, tegas Kaira dengan sorot mata tajam. Bukannya kesal atau marah, Michael malah tertarik dengan Kaira. Wanita yang berbeda, batin Michael. Akan kupastikan kau menjadi milikku Kaira. Vitaloka, ucap Michael smirk dan menatap punggung Kaira yang perlahan menghilang dari pandangannya. Kau cari tahu tentang Kaira Vitaloka, ucap Michael di ponsel pada asistennya. Baik Tuan, jawab Jerry. Kaira Vitaloka, ucap Michael menekankan di setiap kata-katanya. Hah. Helaan nafas panjang Kaira dengan menyenderkan punggungnya di kursi kebesarannya, dan terdengar di telinga Lea. Sepertinya Anda sedang ada masalah Nyonya, ucap Lea yang mengerti. Jawab singkat Kaira, dan itu sudah membuat Lea yakin bahwa Nyonyanya sedang ada masalah. Apa tentang Tuan Raihan? Tebak Lea, dan Kaira hanya mengangguk. Akhir-akhir ini dia selalu menghindarku, ucap Kaira lalu menceritakan semuanya pada Lea. Aku bingung apa yang harus aku lakukan, ucap Kaira memijit keningnya. Lea yang bingung harus berkata apa pada Nyonya itu. Dia hanya mendengarkan apa yang dikatakan oleh Kaira tanpa mau menjawab. Ucapan Kaira di sisi lain di perusahaan REYZ Company Corp. Seorang wanita cantik, dengan tubuh seksi dan berpakaian ketat sedang berjalan menuju resepsionis menggunakan sepatu hak tinggi. Ya, Nona, apakah Tuan Raihan ada? Ucap wanita itu. Ada Nona. Maaf sebelumnya, Anda siapa? Ya, tanya sopan sang resepsionis sopan. Saya Ellie Einstein, teman dari Tuan Raihan, ucap wanita itu. Baik, tunggu sebentar ya Nona, ucap resepsionis. Menelpon ke ruangan Diki. Ya, ada apa? Ucap Diki fokus pada laptopnya. Tuan, ada seorang wanita yang bernama Ellie Einstein ingin bertemu dengan Tuan muda, ucap
Resepsionis, kau suruh dia masuk dan suruh dia untuk menunggu sebentar. Arion akan mengantarnya ke ruangan tuan muda, ucap Diki. Baik tuan, ucap resepsionis. Apa yang kau rencanakan kali ini Eli Einstein, batin Diki. Dik, bisakah kau menjemput Eli di lobi, ucap Diki di telepon. Dia ada di sini. Iya, kau jemput dia, ucap Diki. Aku malas melihat wajahnya, lebih baik kau saja, ucap Arion. Ayolah Arion, pekerjaanku sangat banyak, tolong bantu aku, ucap Diki. Baiklah, aku akan menjemputnya, ucap Arion. Pasrah, bagus, ucap Diki. Bab 89. Tuan, panggil Arion dan di belakangnya diiringi oleh sosok wanita. Ada apa? Tanya Raihan tanpa melihat ke arah Arion. Ada Nona Einstein tuan, ucap Arion. Mendengar nama Einstein, Raihan pun mendongakkan kepalanya dan menatap ke arah asistennya yang ternyata bersama seorang wanita. Eli Einstein. Eli pun senang ternyata Raihan masih mengingatnya dan mendekat ke arah Raihan dan berdiri di samping pria itu. Apa kabarmu Ray, kau semakin tampan saja, bisik sensual Eli. Raihan hanya diam saja tanpa mau menjawab ucapan Eli. Ada apa kau kesini? Kata-kata dingin itu pun keluar dari mulut Raihan. Eli yang semula tersenyum bahagia kini berubah murung kala mendengar suara dingin Raihan yang membuatnya sedikit takut. Aku hanya merindukanmu sayang, ucap Eli. Stop memanggilku sayang Nona Eli, tekan. Raihan menatap tajam. Kenapa? Bukankah kita dulu sempat menjalin hubungan? Ucap Eli. Apa kau tidak merindukanku? Sekarang aku sudah kembali lagi padamu, ucap Eli membuat Raihan jijik. Mendengarnya munafik sekali wanita ini. Menyingkir, bentak Raihan karena Eli bergelayut padanya. Ray, kau membentakku. Hiks. Eli pura-pura menangis, dasar ratu akting. Raihan yang risih pun segera mendorong tubuh Eli yang memeluknya dengan keras hingga bokong wanita itu mencium lantai. Ah, teriak kesakitan Eli. Kau jangan memancingku untuk berbuat kasar padamu, ucap Raihan. Lalu melemparkan sebuah kartu ke arah Eli. Sekarang kau pergi dari perusahaanku, usir. Raihan, dengan wajah cemberut Eli berdiri dan mengambil kartu kredit yang diberikan Raihan. Dan pergi. Dalam hati ia berkata, aku akan membuatmu jatuh ke dalam pelukanku kembali Raihan Seinart, batin wanita itu sambil melangkahkan kakinya pergi dari perusahaan Raihan. Hah, aku merindukanmu sayang, ucap Raihan. Menatap langit-langit ruangannya. Sekilas muncul di kepalanya di mana Kaira tengah tertawa bersamanya dan cemberut ketika ia mengganggunya, di mana kala menurutnya Kaira sangat menyebalkan tapi juga menggemaskan. Membayangkan itu semua membuat Raihan tersenyum tipis. Arion yang melihat itu pun bergidik ngeri dan pamit meninggalkan ruangan bosnya. Di sisi lain, di sebuah ruangan kerja yang tak kalah mewah dari ruangan milik Raihan sedang fokus membaca orang itu yang tak lain dan tak bukan adalah Michael Smith. Tuan, sangat susah mencari informasi mengenai Nona Kaira, sepertinya ia bukanlah orang biasa, ucap Jerry. Siapa dia sebenarnya? Selidiki terus, ucap Michael. Sebenarnya siapa kau ini? Kaira Vitaloka, ucap Michael memandang wajah Kaira di foto. Sejak pertemuan pertama kita kau sudah masuk ke dalam hatiku tanpa aku sadari, batin Michael. Aku akan segera menemukanmu dan menjadikanmu nyonya muda Michael Smith, batin Michael. Di lain tempat, Kaira baru saja keluar dari restoran yang pertama kali ia bangun sebelum The Stars Hotel dibangun.
Tunggu, Nona itu Arion kan? Ucap Lea. Kaira pun menatap ke arah yang Lea tatap, ternyata benar itu adalah Arion yang baru keluar dari supermarket. Kenapa ia tidak ikut bersama Raihan? Ada yang aneh. Dengan cepat Kaira berlari dan menghadang jalan Arion. Turun sekarang juga, ucap Kaira menekankan di setiap katanya dengan tatapan membunuhnya. Arion takut melihat tatapan nyonyanya sekarang yang seakan-akan menguburnya hidup-hidup. Mati aku, batin Arion.